digoyang pertama itu rumah ini serasa patah, dengernya geretak begitu. Pertama boom, ada kobaran api terang. Itu di mana ya? Tapi karena mikirin anakku gimana, ya udahlah, ya mudah-mudahan baik-baik aja. Udah nggak bisa ini, jadi tinggal mikir gimana anakku gimana. Saya udah selamat, alhamdulillah ya, gimana keluarga aku gimana ini segala macam. Saya belum tahu keadaan di luar ya. Saya belum tahu keadaan di luar. Tsunami, pantai Talise habis, jalan Komodo apa sih itu, dari apa itu dengar suaranya dia itu langsung seneng banget. Gimana tadi di sana kau lihat apa yang kau lihat di sana? Dia nggak mau cerita, juga nggak berani mau bukain. Waduh, iya, nggak berani buka satu-satu lah ya. Dia nggak berani terima kenyataan kalau ternyata itu gempa barusan terjadi tanggal 28 September pas mau sholat maghrib. Ya Allah, ya Rahman, saya Muarif Abbas. Gempa bumi dan tsunami Sulawesi 2018 adalah peristiwa gempa bumi berkekuatan 7,4 skala magnitude dan diikuti dengan tsunami yang melanda pantai barat Pulau Sulawesi Utara pada tanggal 28 September tahun 2018, pukul 18:02 waktu Indonesia Tengah. Pusat gempa berada di 26 km utara Donggala dan 80 km barat laut Kota Palu dengan kedalaman 10 km. Akibat guncangan gempa bumi, beberapa saat setelah puncak gempa terjadi muncul gejala likuefaksi atau pencairan tanah yang memakan banyak korban jiwa dan material. Dua tempat yang paling nyata mengalami bencana ini adalah Kelurahan Petobo dan Perumnas Balaroa di Kota Palu. Balaroa ini terletak di tengah-tengah sesar Palu Koro. Saat terjadinya likuifaksi, terjadi kenaikan dan penurunan muka tanah. Beberapa bagian amblas 5 meter, dan beberapa bagian naik sampai 2 meter. Di Petobo, ratusan rumah tertimbun lumpur hitam dengan tinggi 3-5 meter. Terjadi setelah gempa, tanah di daerah itu dengan lekas berubah jadi lumpur yang dengan segera menyeret bangunan-bangunan di atasnya. Di Balaroa, rumah amblas, bagaikan terisap ke tanah. Di video kali ini kami akan menyajikan kisah keluarga yang sempat terpisah saat terjadi peristiwa gempa dan tsunami tersebut. Sebelumnya kami mohon izin dan maaf atas pembuatan video cerita ini, bukan maksud untuk mengungkit kisah atau peristiwa masa lalu. Kita simak kisah dan cerita dari narasumber kali ini. Aneni remenu bula Rita linti bonaroa Majani liposinto muka Randang sekabilasa Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tut. Bang Iwan. Apa kabar Bang Iwan? Alhamdulillah sehat. Sorry gue nggak pakai masker ini. Siap. Ada sih, cuman lagi nyanyi lagi. Nyanyi apa tadi Bang Iwan? Lagu apa nih tadi? Lagu Palu. Lagu daerah Palu. Gue juga nggak ngerti artinya apa. Cuma lagi inget-inget Palu aja, udah lama nggak pulang. Udah berapa bulan? Berapa tahun nggak pulang? Oh ya, pas gempa tsunami itu sebulan pasca itu 2018 berarti kan ya. Itu gempa tsunami 28 September, gue ke ini November awal gue Jakarta. Udah dari situ gue nggak balik-balik lagi.
Pas banget Bang Iwan. Hmm. Semalam gua kan lagi nyekrol video-video gitu, tragedi. Pas banget tadi tuh kayaknya itu cerita. Gua terlintas ya kan Iya, peristiwa gempa tsunami Palu. ingat itu ya. Gue pengen sedikit tanya-tanya hal itu Bang Iwan. Boleh kan? Sorry nih bukan Boleh. maksud Enggak. untuk mengungkit masa lalu atau enggak gimana ya? Iya, Tahu. paham. Ya nggak apa-apa sih, artinya kita berbagi cerita aja kan. Berbagi cerita yang Iya. waktu itu kan sempat Demi kita mau kisah. sharing-sharing juga tuh ya waktu pas acara Pas di mana tuh? Kemang, Di Kemang ya kan? Iya, tribute Metallica. Kalau ngeliat dari sekilas cerita itu kayak seru juga tuh Bang Iwan. Tapi kan namanya jamnya udah waktunya main, akhirnya kepotong kita kan. Iya. Nah, kita mungkin Minum apa? Ya, minum ya. boleh kopi. Wi, kopi dong, Wi. Hmm. Pas rombongan itu temen saya live Facebook nih. Dia live. Wah, ini rombongan baru datang nih. Terus tiba-tiba dia bilang, "Wan, goyang nih, lu ngerasain nggak?" Saya bilang, "Enggak, perasaanmu saja." Saya bilang gitu kan, itu perasaanmu saja. Kalau kita bahasa Palu kan Iya, lebih ini. Perasaanmu saja itu. Dia langsung kabur ke rumah. Kan rumahnya dekat dari rumah. Oh, tetangga Cuman, ya. tetanggaan kita. Tetanggaan, cuman rumahnya udah nggak bisa nampung pasukan trail dari daerah-daerah. Hotel juga udah full semua kan karena ada ini karnaval itu ya. jadi ini pesta Palu itu Palu Nomoni. Palu Nomoni nama acaranya gitu. Jadi akhirnya dia minta tolong, pas kebetulan istri sama si Ruri udah lagi di Jakarta nih. Oh. Jadi cuman saya sama anak saya yang gede-gede. Udah gitu ya, udah kita abaikan. Dia lari ke rumahnya, balik cuman ngecek anak istrinya kan. Balik lagi udah ngobrol sambil ngobrol sama anak-anak trail dalam rumah nih. Di rumah misalnya ini rumah, ini ruang tamu, sini teras nih. Di depan teras ada halaman sedikit, diparkir nih ada berapa motor trail, ada 3 motor trail. Ngobrol. Itu pas jam 6 kira-kira jam 6 kurang apa jam 6 lewat, saya nggak tahu persisnya itu digoyang pertama itu rumah ini serasa patah, dengarnya geretak begitu. Pertama bung, motor itu saya ngelihat ke motor kan, kebetulan saya depan pintu ngelihat ke ini motor gini dulu, jebrak, baru dia jatuh gebrek. Terima kasih Kak. Aduh, ngerepotin nih. Halo, terima kasih Kak. Oke, mudah-mudahan cocok rasanya. Amin. Jarang-jarang ada tamu. Dibikin nama Kak orangnya. Pokoknya ntar kalau mau tahu Kak Dwi siapa orangnya, pokoknya ntar kita ini. Kita bahas Next ya? Next aja. Oke. Tadi serem, gue potong dulu Om. Iya udah. Suasana, bentar Om. Suasana saat itu gimana Om? Cuacanya gitu maksudnya? Itu udah normal kah atau udah ada tanda-tanda akan terjadi sesuatu? Nggak gitu? tahu ya, saya kan di dalam rumah terus, nggak keluar itu hanya perasaan biasa-biasa Terang aja. gitu, cuaca normal. Terang biasa. Sore menjelang sore ini udah pas menjelang maghrib itu kayaknya masjid udah mulai bunyi tapi belum azan. Belum gitu. azan. Belum Baru- azan. Terus tiba-tiba kubrak begitu, bung, kayak bunyi apa? Kayak ada bunyi di dalam tanah begitu, bum, begitu dulu sebelum goyangan itu, dem. Nggak lama berak goyang itu, rumah langsung retak semua, kayak udah kayak hancur begitu perasaan rumah kan. Kabur semua kita itu, kabur. Dia goyang lagi, goyang terus. Pokoknya nggak beraturan, goyang habis begini. Saya kebetulan di daerah Palu Timur. Tepatnya apa tuh nama daerahnya? Saya di BTN, bukan BTN ya, Citra Pesona Indah, daerah Lagarutu, Jalan Lagarutu. Jalan Lagarutu. Lagarutu, Palu Timur. Cuman pemekaran dia udah jadi Kecamatan Mantikolore. Tadinya itu Palu Timur. Pokoknya kita bilangnya di daerah Palu Timur lah kita. Udah pas gempa itu goyang itu kita kabur semua dalam keadaan kita, padahal jaraknya cuma kira-kira 5 meter nih ke teras. Teras ke halaman cuma berapa meter. Terus ada tembok itu tingginya cuma 1,5 meter, 1 meter aja, 1 meter. Gampang kan kalau dalam keadaan ini, gampang banget mau panjat itu. Tapi karena larinya dalam keadaan digoyang juga, saya jatuh berdesakan. Maksudnya kita
rame tuh, wah kabur dari pintu kecil. Wah, pas lolos, karena saya sambil main gitar, jadi gitar saya pegang terus. Ini udah gitar, maksudnya gitar peninggalan, maksudnya gitar Gitar dari sejarah lah ya. Iya, banyak historinya. Historinya. Kebetulan itu yang saya pegang, jadi saya pegang terus. Namanya orang panik ya, apa yang dipegang nggak akan kelepas gitu. Pegang terus, lari ke sono, saya jatuh ke trail, nggak tahu gimana goyangan bagaimana itu saya ketimpa trail lagi. Kakiku udah nggak ngerasain sakit apa segala macam, udah nggak tahu, udah panik aja ini. Langsung habis itu digoyang lagi, toto trailnya balik lagi, nggak tahu bagaimana saya bisa lepas dari trail. Padahal 2 trail yang nimpa saya, maksudnya kaki ini trail ini ya, motor trail maksudnya. Itu saya lepas dari situ, terusan naik ke ini. Susahnya mau naik tembok yang cuma 1 meter itu. Karena panik ya. Panik dan digoyang terus kan, goyang terus Lubang amping ya. bukan fokus, kebetulan pegang ini terus, jadi pikiran ini jangan sampai lecet, besok saya main nih, masih mikir begitu. Pasti kepikiran buat main gitu ya. Besok saya mau pakai main nih gitar ini nih, gue mau pakai main. Saya panjat itu susah banget sampai di atas, kayak orang ini apa tiduran begitu. Padahal cuma 1 meter, sampai harus megang tembok itu, harus meluk tembok itu. Pas sampai di atas digoyang lagi, jatuh ke bawah. Di bawah itu ada banyak banget pecahan beling. Alhamdulillah nggak ada yang luka beling apa semua, malah luka-luka memar setelah itu. Habis itu udah sampai di luar rumah nih, teman-teman udah nggak tahu pada kemana semua itu. Mencar ya, udah mencar. Listrik waktu itu langsung padam. Setelah goyangan pertama, listrik langsung padam. Langsung ini terus jaringan seluler semua putus. Karena kebetulan waktu itu saya pakai salah satu jaringan seluler yang banyak dipakai ya. Mungkin saya sebutin merek ya, Pak. Nggak usah saya sebutin, saya nggak di endorse sama itu, nggak di ini kan, nggak di sponsor sama dia, nggak usah. Udah pokoknya saya pakai itu mati. HP saya juga nggak tahu kemana, kan langsung gelap. Posisi sebelum udah mau maghrib, di sana pas kalau mau maghrib itu udah gelap di sana. Lampu mati, lampu padam semua, satu kota Palu, jaringan seluler padam semua. Mati semua. Udah. Itu duduk nggak tahu orang semua, saya nggak kenal orang siapa aja. Orang udah panik semua itu, panik semua. Ada yang naik motor, ada yang ibu-ibu kabur, anak nyari ibunya apa segala macam. Emang udah kayak saya nanya ini hari apa? Hari Jumat. Sampai nggak tahu hari lagi. Padahal habis Jumatan kan. Hari apa ini? Hari Jumat. Itu sambil digoyang terus loh, Dut. Nggak berhenti itu goyangannya. Berhenti bentar, goyang lagi, goyang kencang-kencang semua. Durasi berapa lama itu kira-kira? Sejam, 2 jam? Apa nggak ada istilah sejam sih, cuman berapa menit goyang. Tapi lagi. Rutin gitu ada? Rutin terus dan skalanya nggak tahu berapa magnitudo itu. Pokoknya yang ketahuan di gempa awal itu 7,4 kan. Selanjutnya yang susulan-susulan kita nggak tahu. Orang kencangnya sama. Pas udah sampai di luar baru saya lihat rumah itu roboh. Rumah yang saya tempati itu roboh, brok. Tempat yang pada ngumpul-ngumpul tadi. Iya, rumah yang saya tempatin roboh, brok. Bagian dapurnya dulu. Terus lihat gempa selanjutnya retak lagi tembok rumah, bayangan. Masya Allah, pokoknya memang ngeri lah. Sampai saya tanya orang-orang, anak-anak di situ saya tanya, tadi ada yang lihat nggak matahari terbit dari mana? Udah mikir kira-kira ini kiamat. Terbit atau tenggelam? Terbitnya dari mana? Kalau dia terbit dari barat ya berarti kita udah mau kiamat. Oh gitu. Jadi gitu. Iya. Peribahasanya udah gitu pada Kalau orang. saya tanya, ada yang lihat nggak tadi? Wah, malah diketawain saya. Diketawain. Oh, Om ini karena di Palu memang udah biasa gempa begitu. Udah biasa. Udah. Ada ketawa, anak-anak yang ketawa, ada juga yang enggak ini, orang tua udah langsung pada panik semua, digoyang lagi. Udah yang ketawa tadi udah kabur. Udah ketakutan udah. Oh ini nggak main-main udah ini. Jadi terus setelah itu saya langsung mikir, anakku lagi cek sound di pinggir laut. Ini gimana ini? Kan acaranya di Palu Nomoni rata-rata dipusatkan di pinggir laut, di pantai, di Anjungan Talise sana kan. Saya mikir anakku 2 kan, yang satu sudah main drum itu, yang satu juga masih SMA waktu itu, masih SMA.
waduh dia di mana, dia lagi sama budenya kan. Budenya sama saya jaraknya sekitar 2 kilometer gitu. Udah nggak bisa ini, jadi tinggal mikir gimana anakku, gimana. Saya udah selamat alhamdulillah ya, gimana keluarga aku, gimana ini segala macam. Saya belum tahu keadaan di luar ya. Iya. Saya belum tahu keadaan di luar. Cari kendaraan apa segala macam, nggak ada, semua orang pakai kendaraan. Bahkan yang ini cari motorku, udah kan motorku dipakai anakku, udah ke bawah ini semua. Aduh bingung. Nunggu nggak lama anak-anak trail yang tadinya sore-sore itu udah jalan ke bawah mau latihan di ini kan acaranya di pinggir laut kan. Cek lokasi. Kalau kita musisi mungkin kita cek sound di sana kan. Mereka cek lokasi, tes ini apa, nggak tahu lah istilah mereka apa. Itu balik jam berapa, jam 9 malam mereka balik, badan udah basah semua. Kita baru tahu di situ, harus bilang tsunami. Pantai Talise habis, jalan Komodo apa semua itu dari mana? Hah? Itu habis ini. Dia cerita dia menyelamatkan diri harus lari di atas atap seng yang ini sambil dibawa kayak begitulah. Nah, udah. Terus lanjut om. Iya udah nginget anakku kan. Anak. Gimana anakku? Nggak bisa ngubungin siapa-siapa, mau jalan, jauh banget mau ke pantai. Terus gimana? Kita kan masih mikir barang-barangku dalam rumah saya nggak tahu. Udah gelap gulita semua. Yang ada cuma cahaya motor, cahaya ini apa segala macem, sama lampu-lampu ini, lampu-lampu LED yang dicas-cas begitu, lampu casan begitu. Alhamdulillahnya kira-kira jam 10 begitu. Itu berapa jam kita nggak ngerasa lapar ya, paling cuman haus doang. Yang ada di pikiran cuman gimana keadaan keluarga aku, gimana keadaan anakku. Saya nggak mikir gimana keadaan di luar sana. Udah jam 10 anakku datang sama temennya, udah nggak pakai motor apa segala macem. Dia senter pakai senter HP. Papa, itu denger suaranya dia itu langsung seneng banget. Ya Allah. Langsung bilang, Eca kan anakku panggilannya Eca. Iya Pak, Papa di mana? Udah dicari, Papa di sini nak, di luar sini, jangan masuk rumah dulu. Karena kan bentar-bentar gempa. Memang masih ada sisa bangunan yang ini. Udah dia gini ngobrol. Saya tanya, gimana nak? Habis Pak, habis barang-barang Eca, alat ya udahlah, yang penting kamu selamat, yang penting kamu selamat. Udah. Nggak usah dipikirin. Udah kamu selamat. Terus bagaimana adekmu? Eca nggak tahu Pak. Iya kan karena dia nggak sama-sama. Anakku yang satu sama teman-teman musiknya lagi cek sound. Yang satu kan dia lagi sama budenya. Dia lagi jalan sama sepupunya. Udah. Habis itu saya coba tenangin dulu. Saya kasih minum air putih dulu anakku, ngobrol-ngobrol. Masih sempet saya tanya itu. Gimana tadi di sana? Kau lihat apa yang kau lihat di sana? Dia nggak mau cerita. Masih trauma waktu itu kali ya? Nggak bisa. Udah Pak, nggak usah diceritain Pak. Nggak usah cerita Pak. Nggak usah. Eca nggak mau cerita. Begitu sambil kayak mau nangis begitu. Udah. Yaudah, dia sama temennya kan. Udah saya nggak tanya lagi mana motor apa itu. Pinjam motor temannya. Kamu di sini, saya bilang kau di sini ya, tunggu di rumah sini. Di dalam situ ada tenda, kebetulan ada tenda-tenda ini kan. Oh dulu tenda buat camping gitu. Tenda buat camping kan. Pas kebetulan saya naruhnya di teras, teras semua. Ada karpet apa segala macam, itu pakai taruh di luar sini. Ini aman ini, jauh dari tiang listrik apa segala macam kan. Saya perhatiin ini aman di sini kamu. Gelar karpet dia ini tenda, lu tungguin sini aja jam berapapun, pokoknya tunggu sini. Itu orang di luar, Dut. Kirain itu cuma di perumahan situ aja yang kalang kabut orang ya. Udah saya turun sama anakku, parkirnya jauh banget. Ada kali 1 kilo di bawah. Manusia semua, mobil. Orang lagi nyari saudaranya, lagi ini. Itu baru di bagian perumahan saya loh. Pas saya turun ambil motor sama anakku, kita turun. Mau coba lewat jalan namanya Jalan Soekarno-Hatta. Itu jalan paling cepat ke rumah budenya. Saya mau cek anakku yang perempuan dulu kan.
jalan ke rumah Bude putus, jalan putus, maksudnya jembatan putus, terbelah gitu? iya terbelah, patah, jangankan cuman ini. Itu belum itu loh, saya baru lihat retakan aspal yang jadi lebar begitu ya, kita udah kaget saat malam itu. Itu udah nyebut, udah inilah, aduh susah mau ininya. Pokoknya yang pasti panik apa segala macam, inget keluarga utamanya, anak terutama kan yang kita ingat. Udah jalan lewat sini nggak bisa, udah putus jalan, tiang listrik udah jatuh apa segala macam, pohon tumbang, jalan patah. Kita turun lagi cari, coba jalan sama semua. Akhirnya satu-satunya jalan lewat mana? Lewat jalan Yosudarso. Yosudarso itu jalan yang paling dekat sama laut. Arah menuju ke laut itu ya? Iya, di sepinggiran laut, dia jalan pinggiran laut. Walaupun ada jalan sebelah sonanya, tapi karena udah dihajar tsunami, jadi airnya udah sampai di situ. Air udah sampai situ. Itu kita naik motor udah, kita lihat kendaraan ada yang tembus nggak nih? Ada yang tembus nggak nih? Oh, ada satu motor maksa ke sini. Oh, berarti bisa dong. Lewat pas depan kita. Oh, berarti bisa kita lewat situ. Kita ajar lagi ke sana. Oh, udah bodo amat mau karatan. Udah nggak mikir apa-apa lagi deh situ. Yang penting saya ketemu anakku nih. Gimana kabar anakku? Udah jalan. Itu di pohon-pohon yang tingginya kira-kira 5-6 meter gitu. Ada ininya, di atasnya ada di ranting-rantingnya dahan-dahan yang lumayan besar, nyangkut mobil gitu. Nyangkut gitu. Nyangkut. Itu jarak antara laut itu sekitar 300 meter jalan Yosudarso sama laut ya, bibir pantai, bibir pantai. Terus di situ itu ada jarak 20 meter dari jalan itu ruko-ruko. Ruko-ruko kan berarti tembok belakang, tembok tengah, terus depannya pasti rolling door ini dong, yang ini jebol semua dulu. Bayangin gimana kencangnya air itu, gimana kencangnya ini. Saya belum tahu, ini tentang korban apa segala macam. Udah jalan, akhirnya alhamdulillah. Yang harusnya saya tempuh itu ke tempat budenya kakakku ya, budenya anak-anakku ini. Harusnya di situ saya tempuh hanya dengan 5 menit, paling lama 10 menit. Paling lama 10 menit. Itu saya tempuh dari 1,5 jam mau tembusin saking padatnya manusia yang itu. Berarti macet total atau berebut macet orang total. buat Orang ini panik semua, ada yang maju, ada yang naik, ada yang turun, ada yang simpang siur berita semua. Karena kan jaringan ini putus. Nggak ada yang tahu berita, nggak ada yang tahu kabar tentang di sana gimana, di sini gimana. Hanya berdasarkan ini dari orang. Jangan ke sana, di sana air, di sini ini. Jangan ke sana, begitu kan. Udah simpang siur lah pokoknya semua. Udah kita ini akhirnya tembus sampai di rumah kakakku. Alhamdulillah anakku, keluargaku semua selamat. Dan kondisi di sana sama juga. Sama juga. Tapi begini ya, sama kayak kondisi di rumah saya. Pagar apa segala macam itu roboh semua kan, Pak. Kita pikir kita udah paling parah. Udah kita bilang udah di sini aja dulu semua ya, kita ngumpul, yang penting ngumpul semua. Tapi ada beberapa keluarga yang nggak ada. Ya udah besok lah. Kita belum tahu kondisi sekarang. Besok paginya saya jalan. Besok paginya berarti Sabtu pagi ya. Sabtu pagi saya jalan, saya susurin pantai. Itu masih mayat bergelimpangan semua di situ. Udah sama ada tim SAR apa segala macam, udah campur aduk orang yang nolong ini. Saya fokus waktu itu yang belum ada kakakku yang ini. Saya ingatnya dia waktu itu dia bilang dia menghadiri acara ini bersama rombongan wali kota, begitulah. Kan yang buka acara wali kota itu. Karena agendanya kota Palu ya. Pemkot Palu. Nah, sambil ngerokok ya. Siap lanjut. Udah itu mayat itu udah jalanan patah, udah biasa, udah kita lihat hancur. Ya kayak begitu, pohonan tinggi apa ini ada di situ hotel namanya Palu Golden. Pas di Teluk itu hotel Palu Golden itu padahal temboknya itu lumayan tinggi. Mobil naik ke atas, naik semua ke atas. Terus saya susurin itu nggak bisa tembus pakai motor kan, motor saya parkir, saya jalan, saya coba lihat. Cuman saya
udah nggak bisa ngelihat, udah ngilu aja mau ngelihat. Aduh, orang kebanyakan perempuan yang saya lihat, dan semuanya rata-rata itu udah nggak pakai ini, nggak punya ini. Berarti arus, bagaimana kencangnya arus itu, Ketarik arus berarti pakaian. habis cabut semua. Ya lihat sendiri lah mak, ininya di coba buka di YouTube di apa. Pokoknya itu yang saya lihat, udah saya nggak mau nerusin. Saya ini waktu malam saya turun sama anakku itu, kita lihat di kejauhan di gunung seberang sono, berarti di Palu Barat sono, ada kobaran api terang. Itu di mana ya? Tapi karena mikirin anakku kan, anakku di mana? Ya udahlah, ya mudah-mudahan baik-baik aja semua. Kita belum tahu kondisi apa-apa. Udah, itu yang terlewatkan tadi yang saya mau cerita. Tahu-tahu udah pagi itu saya susurin, udah saya yang di pantai situ saya udah ini, udahlah nantilah saya lanjutin. Kita dulu sekarang. Ya lanjut Om. Yang Iya, tunggu. minum dulu. Nah terus tadi kakak nyari kakaknya bang, ketemu nggak akhirnya tuh bang? Ketemu, belum ketemu. Nyari kakak aku kan, saya coba, coba saya cari di kontrakannya, mudah-mudahan dia nggak ada di sini nih, karena udah ngeliat mayat banyak banget kan. Mudah-mudahan dia nggak ada di sini. Saya juga nggak berani mau bukain, waduh. Iya nggak berani buka satu-satu lah ya. Mungkin nggak berani terima kenyataan kalau Iya. ternyata itu Bener. Iya kan? Ya ada sih orang yang emang berani, tapi kalau saya, aduh jangan deh. Udah saya balik, saya cari di kontrakannya, di rumahnya nggak ada. Saya ingat tadi malam itu saya lihat api kayak ini saya kan dulu ditinggal di Perumnas Balaroa, itu semua itu teman saya semua. Terus sampai sana saya ke Perumnas Balaroa, hancur semua jalanan, lebih parah lagi. Dan ternyata apa? Itu tenggelam tuh. Ada yang masuk ke dalam. Pas saya mau ini, saya ambil dari lewat di Jalan Kelor namanya kan, Jalan Kelor, saya belok kanan ke arah Perumnas Balaroa itu aspal itu kan masih fresh banget, masih Sabtu pagi baru. Semalam baru gempa. Itu aspal naiknya udah setinggi inilah naiknya nih. 2 meter ya. Naik 2 meter gitu. patah dan Udah naik gitu. begini. Yang dari sono naik begini. Saya harus manjat ke sana. Saya coba paksain. Saya bilang, "Ini di sini temanku semua." Masih ketemu teman 1-2 orang. "Wan di sana Wan ada si ini masih bayangin teman-teman kecilku semua di situ. Itu gemeteran semua. Aduh, nggak bisa di inilah. Udah ada duk. Ini kayak mau nangis, mau apa, mau. Ini kalau saya sampai saya injak terus, berarti saya nginjak teman-temanku dong, nginjak orang-orang tua aku dulu yang di sini yang sayang, peduli semua sama kita. Saya coba cari jalan lain. Saya keluar dari situ, saya cari lewat ke atas, lewat Sungai Manonda. Itu mau ngelewatin situ aja yang harusnya cuma 5 menit sampai di atas Perumnas Balaroa itu, kita belok kanan. Itu mau ngelewatin situ aja saya setengah jam. Karena apa? Jalanan patah, begini-begini jalanan. Udah kayak ini, begini-begini patah. Yang jalur-jalur air jadi muncul lagi, yang dulunya memang di situ jalur air jadi ada air semua. Pokoknya susah banget. Sampai di atas saya lihat begini, udah blesek masuk kira-kira 8 meter ke dalam, tapi semuanya hancur. Dan ternyata di situ bukan cuman ini dia kebuka dulu katanya. Setelah saya ketemu teman-temanku yang selamat dari situ, dia kebuka dulu, baru masuk itu semua bangunan itu terus giling. Makanya posisinya bukan hanya kegeser, tapi yang di barat bisa ada di timur laut sono, yang selatan bisa ada di barat. Jadi nggak beraturan udah posisi. Kalau masih beraturan kan gampang. Oh ini rumahnya si ini, sebelahnya rumahku. Enggak kayak begitu. Oh berarti Om ke sono. Loh, ini juga jadi bukan di sini gitu. Iya, begitu. Kaget itu langsung, emang gimana ya? Udah gimana nasib teman-temanku, jaringan seluler nggak ada. Kita mau nelpon siapa? Nggak bisa. Jadi dulu kan sempat waktu kejadian kan Om
saya juga kepikiran tuh, wah Bang Iwan di Palu nih. Saya coba Iya. telepon-teleponin tuh kan waktu itu. Nggak bisa. Nggak bisa Bang Iwan, gimana nih kabar nih? Akhirnya berapa bulan kemudian kan, aku dapat Sebulan kesempatan kemudian, tuh, iya. dapat kesempatan nemenin Mbak Melani buat Ah, ah. ngeliput Iya, iya. yang Di waktu itu Palu aku ya? ya. Ah. Om di mana posisi? Keren masih di Palu. Ah, ah. Ternyata gua udah di Jakarta udah. Ya, Jakarta. gue dapat kesempatan nih Om buat apa nemenin Mbak Melani ngeliput di Palu gitu kan. Tapi ya waktu di Petobo juga aku lihat sendiri tuh Om. Iya, kalau Petobo saya nggak sampai Rumah ke sana. rata semua dan Rata. memang itu bener Lumpur ya. Heeh. Tenggelam rumah Emang pada begitu. hancur. Udah nggak beraturan posisinya. Pokoknya orang memikirnya itu udah kiamat. Dari kesaksian-kesaksian, tapi mau cerita lagi udah susah. Saya cerita yang pengalaman saya aja deh. Nah, itu- Segitu aja saya yang alhamdulillah semua keluarga aku selamat aja udah mau ceritain aja udah berat, apalagi gimana teman-temanku yang teman-teman dekat banyak yang ditelan bumi, ditelan tsunami. Jadi memang gempa likuifaksi itu bencana terhebat yang Nah, tadi balik lagi Om. Akhirnya kakaknya ketemu juga abang ya? ketemu Ketemu setelah di- 3 hari. Ternyata dia menyelamatkan diri ya karena putus komunikasi dari jaringan itu. Dia di tempat saudara istrinya. Kita nggak tahu, udah nggak kepikiran udah ke situ. Tapi alhamdulillah selamat. Om. Alhamdulillah keluarga semua selamat. Tapi untuk mau menceritain ini, Apa yang dia lihat masih iya jarang yang mau cerita. Gue anak gue sampai sekarang kalau ditanya gimana gitu, dia cuma bilang pokoknya pas lihat ke laut itu, setelah gempa lihat ke laut itu hitam kayak begitu, hitam tinggi. berbentuk kayak makhluk gitu kan? Bukan apa ombaknya, ombak. kayak, Nah. kayak perasaan dia hitam, mungkin karena posisinya mau maghrib kan, gelap semua. Itu mereka sambil lari aja jatuh, lari jatuh. Alhamdulillah semuanya sehat Om. Maksudnya selamat ya. Alhamdulillah, iya. Cuman ya itu banyak teman-teman yang kehilangan apa segala macam ya. Akhirnya pas kondisi udah ya seminggu pasca gempa, keluarga kita udah selamat semua, terus masalah ininya ya kita coba untuk bertahan hidupnya, kita coba hubungi. Itu hari kelima di kita, maksudnya hari ketiga udah ada yang bagus jaringan selulernya, ada yang tertentu ya, enggak satu provider atau 2 provider bisa. Tapi Udah kita normal kebetulan lagi nggak gitu. pakai, akhirnya kita cari juga provider yang bisa hidup itu. Yang kita coba hubungi, ketemu semua. Ya udah, buka jaringan ke teman-teman luar yang ada di ini. Iya, akhirnya Masalah bantuan apa open donasi itu segala, waktu itu iya. kan. Ada yang dari pokoknya hari itu, tapi alhamdulillahnya untuk daerah Sulawesi semuanya cepat tanggap semua itu. Keren, salut. Daerah Sulawesi itu yang dari Sulawesi Selatan, Makassar, Bone itu cepat, hari kedua mereka udah masuk. Udah masuk tuh. Udah masuk. Itu belum ini apa? Belum mulai penjarahan di jalan-jalan itu. Nah, Hari gitu. pertama, kedua. Nah, penjarahan itu kayak sempat penjarahan juga tuh Om. Iya, penjarahan itu pokoknya ya karena semua kena bencana semua merasa punya hak untuk itu, padahal Iya. kan ini diperuntukkan buat siapa? Ya nggak tahu lah gimana. Ada juga yang memanfaatkan situasi ya macam-macam lah ini. Bisa juga dari orang warga keluar Palu masuk bikin Iya. chaos ya. Ya kayak begitu, kurang lebih seperti begitulah. Banyak teori ini yang muncul, yang pasti saya keluarga udah selamat apa semua setelah kita aman, udah selamat, terus gimana caranya kita bantu yang lain. Ya udah, komunikasi lah sama teman-teman. Ini di sini kekurangan ini buka link gitu ya. Di sini kekurangan ini, siapa yang punya ini, siapa yang punya pampers, semua teman. Jadi salut sama teman-teman semua saat itu ya. Artinya Gotong royong. dalam keadaan terjepit pun masih saling bantu. Itu untuk yang di Palu aja, dan pokoknya Sulawesi dan sekitarnya itu mereka cepat semua ini.
Ya kalau dari yang dari Jawa, dunia internasional itu juga alhamdulillah cepat ini, cuman untuk mau apalah udah susah mau ngomong. Terima kasih. Udah. Ya ini kan bukan buat apa mengungkit luka lama ya Om, cuman ya itu terbesit aja. Wah. Dan kebayang ngeliat pas video sendiri tuh Om lagi nemenin Mbak Mel 2 bulan berikutnya kan, Mbak Mel dapat kesempatan buat menghibur para penyintas di camp-camp pengungsi itu tuh. Camp pengungsi. Dan Mbak Mel ini yang lu telepon itu kan, telepon gue di Jakarta gue. Mempercayain gue buat nemenin dia buat meliput acara itu. Ya udah ada kesempatan. Nah kan langsung, Om lagi di mana Om? Di Palu nggak? Gue lagi di Palu nih Om. Ya gue di Jakarta tuh. Nah, sebenarnya pengen nggak balik lagi. Mau balik gimana? Gue udah nggak ada apa-apa lagi. Gue ke Jakarta cuman baju di badan sama beberapa baju dari pakaian-pakaian dari ini sumbangan orang. Nah itu apa bisa balik ke Jakarta gini gimana? Nah itu apakah bandara udah normal atau gimana? Ya, dulu kan sempat chaos tuh. Ya awal-awal memang gitu kan. Pas saya udah masuk ke sebulan pasca gempa, udah alhamdulillah udah normal, walaupun nggak semua penerbangan bisa ke situ kan, tapi ada beberapa maskapai yang bisa. Udah normal saya waktu itu. Saya ke Jakarta, kebetulan ada teman di Jakarta, dia bikin ini, padahal dia sebenarnya lebih concern di tribute Rolling Stone. Saya nggak tahu kenapa dia bilang, Mas Iwan bisa ini nggak? Tapi mainnya di sini nih, di Jakarta segini. Wah, gue bilang ini kebetulan nih, gue bawa aja anakku ke Jakarta nih, siapa tahu di sana udah saya bawa gitar yang saya selamatin, yang gara-gara masih ada gitar, ada. Boleh buat para penonton bukan nih gitar kesayangannya Bang Iwan nih, yang sampai sekarang saya lihat bentuk wujud gitar ini loh. Oh ini Om ya gitar ya Om ya, yang dibawa-bawa nih guys. Nih bro, gitar kesayangan. Sejarah banget ini makanya dia bisa ini ya. Ini saksi juga nih. Iya. Yang bikin banyak memar-memar ya ini. Oh gitu ya. Tapi emang kepegang terus kan, otomatis saya nggak bisa langsung panjat begitu kan. Gimana nih biar berat juga, lenteng juga lumayan. Biar ini nggak lecet kan, pikiran nih yang gempa, yang maksudnya yang parah ini cuma di tempatku gitu loh. Palu udah biasa gempa begitu. Iya ya. Udah biasa. Yang kenceng, yang pelan udah. Cuman itu memang, jadi kita mikirnya oh ini masih baik-baik aja nih. Gue mikir, aduh, jangan harus gue pakai nih. Ini masih mau gue pakai besok nih. Besok ini kita mau main kan? Masih kepikiran buat main gitu kali ya. Dia pikir apa nyaman kita pikir iya paling cuman gempa begitu aja kayak biasanya, gempa biasanya. Ternyata hancur Palu, hancur udah selesai. Nah itu berarti rumah di sana sekarang gimana tuh? Maksudnya yang di perumahan apa tadi tuh? Perumahan sana udah mulai normal semua. Kebetulan saya kalau di situ waktu itu masih ngontrak. Oke. Jadi ya udahlah berarti ya udah. Cuman kan barang-barang di dalam, barang-barangku semua nggak bisa diselamatin semua. Udah habis bener-bener loh. Habis semua. Paling tersisa pakaian doang kali. Pakaian, tapi kalau udah terkubur sama tembok-tembok ngangkatnya harus panggil orang lagi kan. Ya udahlah. Pakaian cuma saya bawa berapa biji? Dua apa 3 kaos, celana jeans 1, celana pendek nggak ada lagi. Udah ketimpa reruntuhan semua, gimana Duk? Nah itu apa? Selama bertahan sebulan itu sebelum ke Jakarta, alhamdulillah itu survival itunya gimana? Itu kuasa Allah ya, Allah maha besar memang. Jadi saat tadi saya bilang, setelah kita merasa saudara kita udah aman semua ya, saya coba hubungi teman-teman apa yang bisa ini. Saya kebetulan punya kendaraan, saya bilang gitu. Ini ada mobil nih, saya pegang mobil. Apa yang bisa saya ini?
oh Wan coba ini nih, bawa ke sini. Terus ada info, kita bermain di info aja. Main di info. Kalau kebetulan ada yang bisa saya bawa. Terus kayak saya ngobrol sama teman saya, lupa waktu itu. Di daerah sini mereka kekurangan ini. Pas saya ada teman dari Bone ya. Dari Bone itu dia bawa bantuan dari Pemda Bone, terus kita ini kan itu banyak pakaian bekas yang masih layak pakai dan maksud bagus semua kan. Nah, kebetulan banyak tuh daerah-daerah yang sepinggiran pantai, yang daerah pantai barat itu. Pokoknya di mana aja dah kita ini anterin ke poskonya. Begitu dari posko ke posko. Nanti dari teman ke teman, Wan, sudah alhamdulillah selamat ya ini nih. Ini ada ini nih, tolong bawain buat ini buat kau, ini buat ini. Saya juga mau bawain bantuan nih. Akhirnya tukeran dia. Tuker-tukeran Udah bantuan. jadi kayak ini. Prinsip sedekah memberi. Kita makin banyak memberi, makin banyak Menerima juga. Tapi kita juga nggak ngarepin apa-apa gitu. Iya. Kita nggak berpikir dengan apa bantuan pemerintah. Saya nggak pernah mikir ke situ. Yang penting dari teman-temanku. Telepon lagi temanku, ada itu nggak di situ terpal? Oh iya Wan, ada baru masuk nih dari ini. Ambil. Berarti selama bertahan itu Om tidurnya di tenda pengungsian? Tenda pengungsian. Karena ada kendaraan saya pindah-pindah nanti di daerah Perumnas, nanti di daerah Bayogi, di mana aja saya. Karena yang penting saya pikir keluarga aku udah aman nih. Udah bisa bertahan nih buat seminggu, 2 minggu gitu kan, kita kumpulin kan ini. Tapi kita nggak kebetulan di situ kita nggak dapat bantuan pemerintah. Bukan berarti karena prosedurnya ribet harus kono gini. Dalam keadaan hancuran yang nggak tahu di mana ini kita diminta KTP. Kalau enggak harus ada ini surat keterangan dari RT RW. Gimana kalau RT RW-nya mati? Iya. Kan nggak masuk akal. Jadi itulah birokrasi Om ya. Itu dia. Terus mau ngambil bantuannya ke sini dulu, ke BNPB atau kemana, ini nih. Terus nanti dikasih kuponnya baru bawa ke sana, baru ambil. Ya Dari Allah. situ bagus. Jadi buat kalau orang nggak ada kendaraan, Di masa sulit itu masih aja dipersulit ya. Ya Allah. jadi ya udahlah, saya nggak mau ngomong. Simpulin aja sendiri. Oh gitu. Keren Bang. Ini sorry banget sebelumnya, makasih banget mohon izin. Udah. Artinya udah sekalian lah ngeluarin ceritanya sekalian emosi. Cuman susah saya mau ngomong karena kebawa emosi. Tapi itu tuh udah cukup, maksudnya jelas kok, detail juga tadi. Terima kasih dari yang jatuh-jatuhnya itu kejadian berapa kali. Iya. Belum lagi waktu saya cari saudara saya lagi yang di ini kan, di daerah ini itu jalanan putus yang daerah yang tenggelam yang bergeser sejauh kira-kira 1 kilometer itu ada kan di ini yang Ada benar. sama Saya tiang listrik, lihat di yang dekat rumah bergeser itu melewati situ nggak bisa tembus. Saya coba naik motor kan, kalau mobil udah pasti nggak bisa kan, benar motor ikutin sampai sana ketemu lumpur. Putar lewat bawah lagi kan, banyak jalan, ada 3 jalan itu, putar lewat bawah ketutup sama ini kantong mayat. Udah hanya pasrah aja, tunggu pas jaringan baru. Alhamdulillah kita selamat, kita lagi di sini. Ini udah ada jalan tembus nih lewat sini. Nah baru dapat informasi tuh di hari ketiga, keempat dan seterusnya, baru kita bisa saling ini. Tapi pakai provider lain, bukan provider saya. itu Bang, untuk berarti keluarga Om alhamdulillah selamat semua ya, dari yang saudara, paman, bibi, ponakan semua alhamdulillah. Kan di klannya sekarang ini kita kakak adik kan, kakak adik orang tua kita udah nggak ada semua. Ya, dari klan bapak saya, ibu saya udah tinggal beberapa dan itu semua di Jawa semua. Kita waktu itu hidup di Sulawesi, Palu kan. Jadi alhamdulillah yang di Palu selamat. Alhamdulillah. Sekarang sibuk apa nih Om nih? Ya apa ya? Bikin Kemarin ngasih, ngeband wes, kemarin ngasih WhatsApp, ngirim materi lagu, kayak keren tuh. Lagu apa tuh Bang? lagunya Para Papa.
Para Papa. Oh, band baru kayaknya nih. Dan iya baru kita rilis single aja dulu. Oh, Ya, sih. via YouTube, Itu via platform. kamu boleh tahu lagunya menceritakan tentang apa tuh, Bang? Macam-macam. Cinta kah? Ada. Cinta kah? Kita- Atau kita politik kah? nggak- Atau nggak apalah? nggak ada batasan lah. Oh, nggak ada batasan. Biar Tentang kritik sosial, tentang cinta, tentang apa yang bisa yang enak aja, dan nggak ada jagoan kita yang mana oke. pokoknya kita berkarya. Percaya. Tapi untuk genre Genre ya pasti di rock and roll ya. rock roll. Oh, Nggak rock and roll, nggak rock and roll banget. nggak harus ini, Oke. pokoknya Kasih bocoran dikit lah. 1, 2, 3 aja dikit. apa ya. Judulnya Lalai. Salah. Tak membuatmu lelah, lalu meninggalkan aku sendiri. Walau ku masih juga mengulang kesombonganku, tapi kau selalu menjagaku, tak meninggalkan aku sendiri. Maafkan aku yang selalu jauh, mengabaikanmu, melupakanmu, yang selalu jauh, membiarkanmu, seringkali meninggalkanmu. Yeah. Keren. Itu judul apa? Lalai. Lalai, ada beberapa yang udah rilis, tapi kita baru rilis YouTube. Yang satu ada searah, dia lebih ke cerita tentang inilah perbedaan, tapi perbedaan itu jangan dijadikan inilah. Oke, untuk yang mau tahu lagunya tadi ada ntar linknya di deskripsi. Ntar gua kasih. Itu Iya, baru. gua kasih taruh linknya di deskripsi. Mantap. Bisa ngintip-ngintip Iya, Linknya. para papa. para papa. Mungkin kali buat para personil lah kali, buat sapa-sapa para personil, para papa. Adi Tangkilisan di Palu, Tommy Maranua di Surabaya. Tetap semangat berkarya walaupun kita dalam kondisi apa ya? Begini lah. Serba keterbatasan. Nah, Mantap. Apa ditunggu Om iya. materi lagunya berikut ini. Ya, makasih banget ya Om udah Iya, sama-sama, Dok. berbagi cerita, dan ya pokoknya saya mau izin banget bukan buat mengungkit-ungkit masa lalu atau Iya. mengingat-ingat luka lama. Ini cuman ya Iya. Kalau Buat- saya pribadi alhamdulillah karena bersyukur Allah masih selamatkan kita semua sekeluarga. Jadi cuman saya hanya ini aja, tadi saya tanya di bus itu takutnya teman-teman di ini menganggap bahwa iya buat mungkin. Tapi emang niatnya ya. niatnya buat ya biar yang mungkin katanya gini kan, kita langsung aja ke narasumber, apa maksudnya orang yang itu apa bukan gimana ya, mengalami atau apa ya sebutannya ya, Alami langsung. melihat lah langsung lihat kejadian tersebut daripada katanya jadi hoak ya kan. Iya. Gitu nih. Jadi kan tahu gitu, jadi kejadian dan peristiwa sebenarnya yang terjadi di saat itu. Tapi yang bisa saya ceritain hanya di daerah yang saya ini. Iya, nggak apa-apa. Mungkin yang saya lalui, yang saya datangi, yang di hari Sabtunya ya setelah kejadian itu yang saya dapatkan. Ya kan dengan begitu kan kita minimal pot di play lagi Pot. Oke. Dengan begitu kan kita juga udah tahu gambaran gimana sih kejadian saat itu, betapa biasa, dan kita langsung Pokoknya intinya begini, saat itu semua orang ngira ini udah kiamat. ya itu. Iya. Waduh, Tuh. udah begitulah. Thank you. Iya. Terima kasih Bang Iwan, Iya, sukses sama-sama. dan sehat terus buat lagu Para papa. para papanya. Iya. Ditunggu Amin. materinya ya, kalau emang buat
bantu-bantu kita siap. Siap, Iya, ya? siap siaga Siap, pokoknya. ya? Yo, siap Om. Pokoknya jangan lupa nih nanti ada para papa, Para papa. linknya ada di deskripsi nanti kan. Gitu. Oke, terima kasih. Jangan lupa simak terus cerita-cerita berikutnya dan yang pasti dengan cerita yang berbeda kan ya Om? Dan kisah-kisah yang berbeda juga. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Jidot dan ini Bang Iwan. Salam sehat dan apa tuh? Tetap semangat. Tetap semangat berkarya. Oke. Thank you Bang Iwan.